wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wanda Rahmat dari kelas 20A, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari tugas saya, Rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum konstitusi dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut, kekuasaan di tangan penguasa, yang telah berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang tempat segenap lapisan masyarakat dan lapisan negara beserta seluruh keseimbangannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Berdasarkan pengertian Friedman 1953 membedakan rule of law menjadi dua bagian, yaitu pertama pengertian secara formal dan kedua pengertian secara hakiki atau materi. Prinsip rule of law secara formal. Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 3. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 4. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip rule of law secara hakiki atau materi erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum. The enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan the power of the rule of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka 1. Keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. 2. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. 3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Adapun kesimpulan dan sarannya yaitu rule of law sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan, tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan dan tidak terkotori hal-hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perilaku adil baik sesama warga negara maupun pemerintah. Friedman 1959 membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pertama pengertian secara formal diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara. Kedua, secara hakiki atau materi. Lebih menekankan pada cara penegakan karena menyangkut ukuran hukum yang lebih baik dan buruk.
Prinsip-prinsip rule of law secara format tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara format termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Strategi pelaksanaan pengembangan rule of law perlu dikembangkan hukum progresif yang memihak pada keadilan bukan pada kekuasaan. Adapun sarannya sebagai berikut. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi ras keadilan agar tercipta negara yang harmonis dan tetap menekankan pengembangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Sekian dari PowerPoint yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.